Selama ini kita sering mendengar kata komisaris. Bahkan ternyata dalam suatu perusahaan wajib memiliki minimal satu anggota komisaris. Di sini kita akan membahas sebenarnya apa itu komisaris. Sebelum mendalami tugas-tugas komisaris, kita harus mengetahui terlebih dahulu dua kategori utama komisaris. Yang pertama adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah komisaris yang tidak boleh memiliki afiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama dan anggota Dewan Komisaris atau direksi lainnya. Yang kedua, komisaris yang didelegasikan. Komisaris yang didelegasikan adalah komisaris yang dapat mencakup pemegang saham atau individu yang terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau direksi. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa komisaris hanya memimpin dan memerintah, tapi sebenarnya peran komisaris lebih dari itu. Mereka harus mengawasi manajemen perusahaan dan direksi, menilai laporan berkala direksi, dan melaksanakan tugas yang ditentukan oleh keputusan RUPS. Selain itu, rapat umum pemegang saham akan dipimpin oleh Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris akan memeriksa, menelaah, dan menandatangani laporan tahunan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, seorang komisaris diharuskan untuk bertindak jujur, profesional, menilai kerja dengan informasi yang lengkap, menghadiri rapat, beritikat baik, dan tentu saja tanpa melanggar hukum. Konflik kepentingan bisa saja muncul ketika Dewan Komisaris sedang menjalankan tugas. Untuk itu, Dewan Komisaris harus bisa menahan diri dari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik antar kepentingannya sendiri dan perusahaan. Bahkan Dewan Komisaris disarankan untuk tidak memberi suara dalam situasi di mana Dewan Komisaris mempunyai kepentingan pribadi dalam masalah tersebut. Komisaris mempunyai hak untuk mengakses informasi perusahaan. Mereka punya hak untuk meminta informasi tersebut ke direksi. Dan gak cuma itu, bahkan perusahaan harus memastikan bahwa komisaris tersebut mendapatkan informasi yang sudah dia minta sebelumnya. Tetapi akses ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar perusahaan. Untuk menjalankan tugas-tugas Dewan Komisaris tidak bekerja sendiri. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Pemantau Resiko. Tujuan adanya komite ini agar penanganan masalah Dewan Komisaris semakin efisien, meningkatkan objektivitas penilaian Dewan Komisaris, serta meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Namun, bagaimana dengan perusahaan baru yang belum pernah melaksanakan RUPS? Maka para pendiri perusahaan akan mengangkat Dewan Komisaris melalui akta pendirian. Tidak hanya sekedar dipilih, namun ada beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang komisaris, di mana 5 tahun sebelum pengangkatannya, mereka tidak boleh dinyatakan bersalah dalam menyebabkan perusahaan pilot, apalagi jika mereka melakukan tindak pidana. Agar lebih memahami apa itu Dewan Komisaris beserta tugas umum Dewan Komisaris, silahkan simak uraian kasus di bawah ini. Pada tahun 2023, BPKP diminta Dewan Komisaris untuk mengawasi dan memeriksa semua BUMN farmasi untuk mengetahui semua permasalahan internal yang ada di perusahaan farmasi. Dewan Komisaris banyak mendengar keluhan dan masalah yang ada di Indofarma dikarenakan pada tahun 2023 Indofarma mengalami kerugian sebesar 33,9 miliar. Akibat dari kerugian tersebut, Bursa Efek Jakarta sempat menghentikan perdagangan saham Indofarma selama hampir 2 bulan. Kini Badan Pengawas Pasar Modal memeriksa kasus kerugian tersebut. Dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tugas umum Dewan Komisaris yaitu mengawasi manajemen perusahaan, melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan keputusan RUPS, bertindak demi kepentingan perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS, mengawasi, meninjau, dan menyetujui pelaksanaan rencana kerja,
memeriksa, menelaah, dan menandatangani laporan tahunan.